Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini tidak benar-benar berubah? Seperti kamu hanya mengulang pola yang sama, hanya berganti wajah, tempat, dan waktu. Kamu mungkin sudah pindah kerja, ganti pasangan, bahkan pindah kota, tapi rasa yang kamu alami tetap itu-itu saja. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, bukan berarti kamu gagal. Bukan juga karena kamu kurang usaha. Justru, kamu sedang diberi sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dirimu yang belum kamu bebaskan. Dan sesuatu itu adalah energi masa lalu. Setiap kali kita mengalami emosi yang kuat, baik itu trauma, marah, kecewa, atau sedih, tubuh kita mencatatnya. Bukan hanya di otak, tapi di seluruh sistem syaraf, otot, hormon, bahkan di ekspresi wajah dan cara duduk kita. Dr. Joe Dispenza menyebut ini sebagai body memorizing the past. Ketika tubuh terbiasa merasa takut, kecewa, cemas, atau marah, maka tubuh mulai mengatur ritme kimianya untuk sesuai dengan itu. Bahkan saat tidak ada ancaman nyata, tubuh kita akan tetap memproduksi hormon stres karena sudah terbiasa. Tubuh, dalam kasus ini, menjadi otak kedua. Dan itulah mengapa, meski pikiran ingin berubah, tubuh tetap menarik kita kembali ke emosi lama. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Menurut The Power of Now, karya Eckhart Tolle, sebagian besar manusia hidup dalam identifikasi penuh dengan pikirannya, dan pikiran itu hampir seluruhnya dibentuk oleh masa lalu. Artinya, kalau kamu bangun pagi dan langsung terhubung ke memori, notifikasi, kebiasaan scrolling media sosial, maka kamu sedang mengaktifkan ulang dirimu yang kemarin. Kamu sedang mengulang skrip yang sama dengan sedikit variasi. Dan semakin sering kamu lakukan itu, semakin kuat kebiasaannya. Maka tak heran jika hidupmu seperti tak berubah, karena kamu belum mengganti skrip energi di dalam dirimu. Bayangkan seseorang bernama Rina. Ia selalu menarik pasangan yang manipulatif. Setiap hubungan dia merasa dimanfaatkan, ditinggalkan, atau diselingkuhi. Setelah bertahun-tahun, Rina mulai menyadari sesuatu, perasaan tidak layak, takut ditinggalkan, dan rasa malu yang ia simpan sejak kecil muncul di setiap hubungan baru. Bukan karena hidup mempermainkannya, tapi karena energi batin yang belum disembuhkan. Begitu Rina mulai menyembuhkan rasa itu melalui meditasi, afirmasi, dan kehadiran penuh, dia mulai menarik orang yang benar-benar melihat nilainya. Realitas luar berubah saat energi dalamnya berubah. Lalu, apa itu energi? Dan apa itu frekuensi? Dalam buku The Field karya Lynn McTaggart, dijelaskan bahwa seluruh semesta ini terdiri dari energi yang saling berinteraksi. Pikiran bukan hanya peristiwa dalam otak, tapi gelombang yang bisa memengaruhi realitas fisik. Ketika kamu menyimpan emosi tertentu, kamu menyimpan frekuensi tertentu. Rasa takut sama dengan frekuensi rendah. Rasa syukur sama dengan frekuensi tinggi. Dan hukum kuantum mengatakan, frekuensi yang kamu pancarkan akan menarik realitas yang selaras. Jadi, kalau kamu ingin hidup yang damai, kamu perlu merasa damai dulu, bukan menunggu damai datang. The Power of Now mengatakan bahwa satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah sekarang. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu belum menyentuh masa depan. Tapi kamu selalu punya kendali di saat ini. Dan hanya di saat ini, kamu bisa mengganti emosi. Kamu bisa memutus pola lama. Kamu bisa bernapas dan memilih ulang. Lalu bagaimana cara mengubah emosi hari ini? Dan bagaimana cara meditasi yang benar? Saya akan membagikan sebuah teknik praktis bernama meditasi jeda. Coba lakukan ini setiap pagi. Pertama, duduk diam selama 10 menit. Lalu fokuskan perhatian ke napas dan detak jantung. Bayangkan emosi yang ingin kamu pancarkan hari ini, misalnya damai, semangat, atau syukur. Rasakan seolah kamu sudah punya itu. Latihan ini sederhana tapi sangat kuat. Karena di momen itu, kamu sedang menciptakan identitas baru. Kamu sedang memberitahu tubuhmu, ini versi baru dari diriku. Ini energi baruku. Coba kamu lakukan ini secara rutin setiap hari selama seminggu. Lalu kamu berikan komentar di bawah bagaimana hasilnya.
Belum lama ini, saya membaca buku karya Michael Talbot, The Holographic Universe. Di sana dijelaskan bahwa realitas ini bisa jadi hanyalah proyeksi dari kesadaran kolektif. Dengan kata lain, kamu bukan hidup di dunia. Kamu hidup melalui interpretasimu tentang dunia. Saat kamu berubah di dalam, dunia di luar pun ikut menyesuaikan. Saat kamu mengubah lensa, seluruh realitas berganti warna. Semesta tidak kejam, ia hanya netral. Ia merespons getaran yang kamu kirim. Kalau kamu terus mengulang vibrasi luka, rasa takut, dan trauma, maka yang kamu dapat adalah skenario yang sama, hanya dengan aktor berbeda. Tapi saat kamu mulai mengulang vibrasi harapan, cinta, dan penerimaan, semesta pun mulai mengganti naskahnya. Sebagai penutup, kamu adalah pemimpin energimu sendiri. Kamu bukan korban dari masa lalu. Kamu bukan boneka dari kebiasaan. Kamu adalah pemimpin dari energi yang kamu pilih hari ini. Jadi, mulai sekarang, sadari napasmu. Sadari emosi yang kamu simpan. Sadari pilihan yang kamu ulang. Dan buat keputusan baru. Bukan dengan logika, tapi dengan getaran. Karena begitu kamu melepaskan energi lama, kamu tidak hanya mengubah hidupmu, tapi kamu juga mengubah masa depan yang sedang kamu ciptakan. Dan semua itu dimulai dari sekarang. Kalau video ini menggugah kesadaranmu, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena kita akan terus menyelam lebih dalam ke logika tersembunyi di balik realitas.